Assalamualaikum, halo. Hari ini aku mau review tang Nesnas. Sebelum kita mulai, video ini tidak disponsori ataupun di-endorse oleh toko manapun, sehingga ini adalah pure review dari aku pribadi. Nah, teman-teman crafter mungkin sudah sering dengar nih tang Nesnas, atau disebut juga tang Sultan. Soalnya harganya lumayan nih, agak mahal. Nah, jangan buru-buru takut sama harga ya. Kita bahas yuk, kenapa sih dia mahal dan kenapa tetap beli tang mahal ini? Oke. Nah, untuk tang Nesnas sendiri biasanya ada 5 jenis ya di online shop, tapi aku belinya hanya 4. Nah, yang pertama di sini ada chain nose pliers atau tang penjepit lancip. Nah, satunya lagi sebetulnya ada tang penjepit yang tipenya lebar ya. Di sini aku pilih yang lancip karena aku sering mengerjakan bidang-bidang yang kecil, sehingga membantu dengan ujung lancip. Yang kedua ada round nose pliers atau tang pembulat, ujungnya bulat ya. Yang ketiga ada cutter atau tang pemotong. Di sini pemotongnya top, tuh dikasih jempol karena empuk banget. Nanti deh kita bahas. Nah, yang terakhir, yang keempat, di sini aku pakai nylon jaw pliers atau tang untuk pelurus kawat yang berbengkok-bengkok. Nah, tang pelurus kawat nylon jaw pliers. Untuk teman-teman mau tahu lebih lanjut, yuk kita tonton videonya di menit-menit berikutnya. Sebelum bahas Nesnas, aku juga punya tang-tang yang lama yang sudah dipakai kurang lebih 2 tahun. Nah, karena tang-tang ini bahannya bukan stainless steel, jadi kekurangannya adalah mudah berkarat. Contohnya kayak yang ini teman-teman. Nah, tang penjepitnya sudah mulai berkarat dan tuh, ya nggak balik ke semula deh. Dia udah mulai ganjel, jadi nggak enak banget dipakai. Salah satu alasan juga aku nggak upload YouTube karena tang-tang aku sudah mulai masalah. Jadi selama semingguan, aku mencari referensi tang yang cukup bagus dan harganya juga terjangkau. Ini ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas perbedaan dari tang-tang ini. Di sini ada tang Nesnas, ini penjepit yang lancip, yang halus dalamnya. Ini penjepit halus tapi lebar. Ya, tuh. Ini lancip, ini lebar. Lalu kalau yang ini tang penjepit dengan gerigi. Jadi ada geriginya di sini. Nah, untuk aku pribadi, ini yang paling nyaman adalah Nesnas. Bukan masalah karena harganya ya teman-teman, tapi karena memang dalam pemakaiannya pada saat dipegang itu lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Karena satu, bagian pegangan ini, bahannya kalau yang ini plastik, jujur aku kurang suka berbahan plastik seperti ini. Walaupun ini semi karet ya, tapi tetap buat aku ini agak kurang nyaman dipakai di tangan aku. Aku lebih suka sesuatu yang berbahan karet seperti ini. Lapisan karet yang tidak mudah copot ya, yang stabil karetnya. Nah, sebenarnya kalau untuk tang yang murah, ini pun yang bahan karet ini juga enak. Ini salah satu tang favorit aku banget. Tapi karena bahannya kurang bagus, besi metal biasa, sehingga ya inilah yang terjadi, berkarat. Dan dia dari awal udah masalah di sini. Jadi ini nih adalah semacam pegasnya ya. Tuh, ini jadi karena tidak rata yang seharusnya dia menyambung, ini menjadi tidak nyaman lagi untuk pada saat penjepitan. Jadi mengganjal dan cukup keras. Beda sama yang Nesnas. Tuh, dia rata ya. Jadi lebih baik. Gitu teman-teman. Kalau untuk fungsinya sendiri, ketiga tang tersebut ini sebenarnya kurang lebih sama. Cuman yang ini yang beda ya, karena dia ada geriginya. Kalau untuk yang lain, tang penjepitnya kurang lebih sama. Kalau ini karena tebal, mungkin untuk yang untuk lebar maksudnya. Jadi ini lebih ke penjepit aksesoris yang cukup lebar. Kalau yang ini yang lancip, yang kecil-kecil, kayak agak nyempil, dia bisa menjepit karena ujungnya lancip. Gitu. Kalau untuk fungsi bisa dikatakan sama. Kita coba ya teman-teman. Nah, ini aku bikin semacam kawat yang aku sudah peluntir. Terus ini tinggal kita mau ngerapetin aja kawatnya ya. Tinggal dijepit aja. Nah, dijepit, terus misalnya mau dibetulin, bisa. Sama ya teman-teman. Pun dengan yang murah sebenarnya sama aja. Dijepit,
Lalu misalnya mau diratain. Sebenarnya secara fungsi kurang lebih sama aja ya kalau tang penjepit. Hanya bedanya di gripnya teman-teman. Atau di bagian pemegangannya. Bagian ininya. Pada saat di grip aja. Grip itu pemegangan tangannya. Bedanya itu aja sih teman-teman. Lebih nyaman. Kalau ini karena memang sudah karatan dan sudah tidak bagus di sini bagian penjepitnya, jadi sudah tidak nyaman. Kalau ini karena dia gerigi ya, jadi agak membekas dan sudah berkarat. Sama ya. Nah, untuk tang pemotongnya sendiri teman-teman, aku jujur paling suka Nesnas karena ini empuk banget. Jadi kalau dikasih peringkat, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sebenarnya ini tajam. Tapi aku tuh nggak seneng kalau ada preferensi kalau misalnya motong terus kawatnya mental. Karena kadang-kadang takut kena mata atau ke bagian-bagian rumah yang aku nggak bisa jamah kayak bawah-bawah kolong gitu, mental. Kan jadi agak bahaya ya. Apalagi di sini aku miara kucing, jadi takutnya kadang-kadang kemakan atau gimana. Jadi aku lebih suka tang yang kalau motong tuh empuk dan dia nggak langsung mental kemana-mana. Nah, aku coba dulu yang peringkat nomor 2. Ini karena udah nggak enak ya. Jadi aku nggak nunjukin lagi tuh, udah berkarat susah dipakainya. Aku tunjukin yang ini ya teman-teman. Nah, ini tuh kalau motong dia agak tuh, ini aku masih bisa ganjel. Masih bisa naro ya. Lalu untuk Nesnas ini kedengar. Nah, ini ya Nesnas empuk. Tuh. Tlek, aduh empuk banget. Juga dia nggak mental kemana-mana. Tapi empuk banget. Kalau untuk fungsi teman-teman, antara peringkat 2 dan peringkat 1 tentunya sama aja sebetulnya. Kurang lebih sama. Yang penting kalau aku nggak mental kemana-mana si tang yang terpotongnya dan empuk gitu. Kurang lebih sama ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk tang pembulatnya ya teman-teman. Di sini yang pakai yang masih yang lama ya. Ya, kurang lebih sebenarnya sama aja. Kita potong dulu. Masih pakai pemotong yang lama. Sekarang kita coba pakai yang Nesnas. Entah kenapa di beberapa kali percobaan menggunakan yang Nesnas ini kayak lebih cepat rapih bulatannya. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi feelingku pada saat pembuatan ini sama sekali bukan tersugesti. Dengan Nesnas itu untuk membulatkannya lebih mudah dan lebih rapi gitu. Jadi kalau di rate untuk tang pembulat lebih nyaman yang mana? Nesnas dibandingkan yang murah. Nah, yang terakhir di sini ada nylon jaw pliers. Ini adalah tang untuk meluruskan kawat ya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita meluruskan kawat menggunakan tang yang biasa, yang nggak ada nilonnya, bagian nilon atau yang putih-putih, dia akan pasti bekas atau beset. Nah, dengan nylon jaw pliers, dengan ini yang bentuknya dia halus, itu melindungi kawat dari besetan, sehingga akan lebih bagus. Nah, untuk dia ini ada serepnya ya teman-teman. Kenapa aku pilih Nesnas? Karena ada serepnya dan bisa dimasukin dengan skrup baut gini. Jadi bisa diganti teman-teman ya. Nah, sekarang kita demoin ya. Ini kan kayak bengkok-bengkok ya. Di sini aku pakai paku aja. Nah, ini kita lurusin. Nggak usah banyak usaha sih teman-teman, tinggal seret. Wow. Langsung seret. Langsung lurus ibu-ibu sekalian. Nah, ini dia gunanya. Jadi kan kalau kita suka motong-motong motong-motong kawat, biasanya terutama untuk teman-teman yang membuat bros aksesoris dengan kawat tuh kan sering banget wrinkle atau dia membulat, jadinya zigzag. Nah, dengan nylon jaw pliers ini akan sangat tertolong dan akan sangat mudah untuk meluruskan si kawat. Membantu banget. Nah, tadi sudah aku review semua ya teman-teman, baik tang yang murah maupun tang dari Nesnas. Nah, di sini
Aku tidak ingin menjelekkan tang yang satu dengan tang yang lain ataupun melebihkan. Hanya saja di sini preferensinya saja yang berbeda ya teman-teman. Jadi untuk aku pribadi lebih nyaman menggunakan Nesnas. Alhamdulillah. Bukan sekedar karena katanya tang sultan, katanya tang mahal. Bukan seperti itu teman-teman. Memang secara harga Nesnas cukup mahal. Apalagi nilon jauh pliers-nya. Tapi untuk investasi bagi teman-teman yang memang ingin berkecimpung di dunia crafting terutama jewelry, lebih baik sedari awal invest di tang yang bagus, yang tidak berkarat, yang secara grip atau proses pemegangan di tangan itu nyaman. Itu biar tidak 2 kali keluar biaya. Tapi untuk teman-teman yang hanya sekedar hobi, hanya sekedar mau coba dulu deh, belum tentu jualan deh. Nah, teman-teman boleh dengan tang-tang yang murah dulu aja, karena kan masih belajar ya. Nah, tapi untuk tang yang murah, kalau jujur dari aku pribadi, aku merekomendasikan yang modelnya seperti ini teman-teman boleh cari di toko oranye, toko hijau, ada kok teman-teman. Daripada yang kayak gini. Ya, gitu. Kenapa? Karena ya ini, pegangannya. Lebih nyaman yang karet. Buat aku ya. Mungkin bisa berbeda untuk teman-teman. Balik lagi selera. Nah, dari tang Nesnas sendiri, alhamdulillah tangnya bagus. Dan kalau ditanya rekomen atau enggak? Rekomen banget teman-teman. Insya Allah semoga balik modal dan bisa membuat karya lebih semangat lagi. Oke, kalau begitu sekian hari ini review dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bantu like dan subscribe. Assalamualaikum.